The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu berat seolah ujian datang tanpa jeda dan hatimu bertanya diam-diam, sampai kapan ya Allah? Jika iya, jangan tutup video ini. Karena bisa jadi justru di titik paling lelah itulah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sangat besar untukmu. Tidak semua orang tahu bahwa di balik kesabaran yang dipelihara dalam diam, Allah menyimpan janji-janji yang tidak pernah Dia ingkari. Janji yang tidak selalu datang cepat tetapi selalu datang tepat. Banyak orang menyerah tepat sebelum pertolongan turun. Banyak hati runtuh sesaat sebelum ganti yang lebih baik diberikan. Video ini bukan sekadar pengingat, tapi panggilan batin. Tentang 5 janji Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang tetap sabar saat diuji, saat tidak dipahami, dan saat doa terasa sunyi. Jika hari ini kamu sedang berjuang dalam diam, bertahan tanpa sorak, dan tetap memilih sabar meski lelah, mungkin video ini adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Jangan kemana-mana, dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi satu kalimat di sini mengubah cara pandangmu terhadap ujian selamanya. Bab 1. Ujian sebagai pintu pertama. Janji Allah ujian bukanlah tanda Allah menjauh, justru sering menjadi isyarat paling halus bahwa Dia sedang mendekat. Ketika hidup terasa menyempit, doa seakan tertahan di langit, dan langkah batin dipenuhi tanya, disitulah Allah sedang memanggil hambanya untuk naik satu derajat lebih tinggi. Sabar pada fase ini bukan sikap pasrah yang kosong, melainkan kesadaran penuh bahwa setiap detak kesulitan berada dalam genggaman hikmahnya. Hamba yang memahami rahasia ini tidak tergesa mengeluh, karena ia tahu ujian adalah bahasa cinta yang tidak semua hati mampu menerjemahkan. Dalam makrifat, sabar bukan menahan air mata, melainkan menjaga hati agar tetap sujud meski jiwa terluka. Banyak orang mampu tersenyum di hadapan manusia, tetapi hatinya berteriak kepada Allah tanpa adab. Hamba yang sabar justru sebaliknya, lisannya tenang, batinnya berdialog lembut dengan Rabb-Nya. Ia sadar bahwa Allah tidak sedang menguji kekuatannya, melainkan kejujurannya dalam bergantung. Disinilah janji pertama Allah mulai berdenyut, bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang sabar, bukan secara simbolik, tetapi secara hakiki. Setiap ujian membawa cermin, dan di cermin itu Allah memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah iman hanya hidup saat lapang, atau tetap bernapas ketika sesak? Orang yang sabar tidak menanyakan kapan ujian berakhir, tetapi bertanya apa pesan yang harus ia pahami. Sikap inilah yang mengubah penderitaan menjadi pelajaran ruhani. Allah menyukai hamba yang mampu diam dengan penuh keyakinan, karena diam seperti itu adalah bentuk tauhid paling dalam, mengakui bahwa semua urusan kembali kepadanya. Janji Allah tidak turun kepada hati yang tergesa, ia turun perlahan seiring kesabaran yang tumbuh tanpa pamrih. Saat seseorang bertahan tanpa merasa paling menderita, saat ia tetap berbuat baik meski hidup tidak ramah, disitulah langit mencatat namanya dengan cara yang istimewa. Sabar menjadikan hamba layak menerima sentuhan, pertolongan yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa menenangkan jiwa. Ini adalah fase ketika Allah sedang membentuk batin, bukan sekadar mengubah keadaan. Maka pahamilah, ujian adalah gerbang pertama menuju 5 janji Allah yang agung. Tidak semua orang diizinkan melewatinya, karena hanya hati yang mau berserah yang sanggup bertahan. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan Allah sedang diam. Bisa jadi Dia sedang bekerja dalam senyap, menyiapkan sesuatu yang tidak akan datang kepada jiwa yang tergesa. Sabar adalah kunci, dan kunci itu hanya pas di tangan hamba yang percaya sepenuh hati. Bab 2. Ketika sabar mengundang kedekatan Allah. Ada fase dalam ujian ketika kesabaran tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan berubah menjadi ruang perjumpaan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di titik ini, hati mulai tenang meski keadaan belum berubah. Inilah tanda bahwa Allah sedang mendekat, bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan menghadirkan keteguhan. Hamba yang sabar merasakan kehadiran Allah bukan melalui tanda besar, melainkan lewat ketenteraman yang sulit dijelaskan. Seolah ada bisikan halus yang berkata,
Aku bersamamu, jangan takut. Dalam kajian batin, kedekatan Allah tidak selalu ditandai dengan terkabulnya doa secara cepat. Justru seringkali Allah menunda agar hamba belajar menikmati proses berserah. Sabar membuat seseorang tidak lagi sibuk menuntut jawaban, tetapi sibuk memperbaiki adab. Ia memahami bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk memberi. Ketika sabar tumbuh, ego melemah dan disitulah pintu kedekatan mulai terbuka. Allah lebih dekat kepada hamba yang rela menunggu daripada yang memaksa dengan keluh. Janji Allah kepada orang yang sabar adalah kedekatan yang tidak bisa dibeli oleh amal lahir semata. Banyak orang rajin ibadah, tetapi hatinya jauh karena tergesa. Sabar mengajarkan hati untuk tinggal, bukan lari. Tinggal dalam doa, tinggal dalam zikir, tinggal dalam keyakinan. Hamba seperti ini tidak mudah goyah oleh kabar buruk, karena ia sudah menemukan tempat bergantung yang kokoh. Kedekatan dengan Allah menjadikan ujian terasa ringan, meski beratnya masih sama. Ketika Allah mendekat, cara pandang pun berubah. Masalah tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Orang yang sabar mulai memahami bahwa setiap kesulitan membawa pesan yang berbeda-beda. Ada ujian untuk membersihkan niat, ada yang meluruskan harapan, dan ada yang memutus ketergantungan pada selain Allah. Semua ini hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Tanpa sabar, pesan itu hilang, tertutup oleh suara keluhan dan prasangka. Maka jangan remehkan sabar yang kau jaga hari ini. Bisa jadi itulah sebab Allah semakin dekat tanpa kau sadari. Kedekatan ini adalah janji yang lebih mahal daripada perubahan keadaan. Sebab ketika Allah sudah dekat, apapun yang terjadi tidak lagi menakutkan. Hamba yang sabar tidak merasa sendirian, karena ia tahu setiap langkahnya berada dalam pengawasan kasih sayang ilahi. Inilah janji kedua yang tersembunyi, kedekatan Allah yang hanya dirasakan oleh jiwa yang mampu menunggu dengan iman. Bab 3. Sabar yang mengangkat derajat. Tanpa disadari, tidak semua kenaikan derajat terasa seperti kemuliaan di mata manusia. Ada derajat yang naik justru ketika seseorang diposisikan dalam keadaan paling rendah, paling sunyi, dan paling tidak diperhitungkan. Disitulah sabar bekerja secara diam-diam. Allah tidak selalu mengangkat hambanya dengan pujian atau kemenangan yang terlihat, tetapi dengan memperdalam jiwa melalui ujian yang menuntut keteguhan. Hamba yang sabar menerima keadaan tanpa merasa terhina, karena ia tahu nilai dirinya ditentukan oleh Allah, bukan oleh keadaan. Dalam perjalanan makrifat, sabar adalah tangga yang tidak terlihat. Setiap kali hati memilih menahan diri dari keluh kesah, setiap kali lisan memilih diam daripada menyalahkan takdir, di saat itulah satu anak tangga terlewati. Kenaikan ini tidak dirayakan, bahkan sering tidak disadari. Namun di langit, catatannya jelas. Allah meninggikan derajat hamba yang sabar bukan karena ia kuat, tetapi karena ia jujur dalam ketergantungannya kepada Allah semata. Banyak orang mengira derajat hanya naik melalui amal besar dan pengorbanan yang terlihat. Padahal sabar dalam kesendirian, sabar ketika tidak dipahami, dan sabar saat doa belum terjawab adalah amal yang paling berat timbangannya. Hamba yang sabar tidak menuntut pengakuan karena ia yakin Allah melihat segalanya. Keyakinan ini membuatnya tidak tergesa membuktikan apapun kepada dunia. Ia membiarkan Allah yang mengatur waktu dan cara mengangkatnya. Ketika derajat batin naik, perubahan pertama terjadi di dalam diri. Cara memandang hidup menjadi lebih luas, emosi lebih tertata, dan kepercayaan kepada Allah semakin dalam. Orang yang sabar tidak mudah tersinggung oleh keadaan, karena ia sudah belajar berdamai dengan takdir. Kedewasaan ruhani ini adalah tanda kenaikan derajat yang sesungguhnya. Allah tidak selalu mengubah nasib seseorang, tetapi mengubah cara ia memikul nasib itu dengan penuh ketenangan. Maka jika hari ini engkau merasa berada di titik terendah, jangan buru-buru berputus asa. Bisa jadi Allah sedang mengangkatmu dengan cara yang tidak kasat mata. Sabar yang kau jaga adalah bukti bahwa hatimu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Janji Allah kepada hamba yang sabar adalah kemuliaan yang tidak selalu tampak sekarang, tetapi akan terasa ketika jiwa telah matang. Inilah janji ketiga, kenaikan derajat yang lahir dari kesabaran yang tulus dan sunyi. Bab 4. Pertolongan Allah datang di saat sabar memuncak.
Ada saat dalam ujian ketika kesabaran terasa berada di batas paling akhir, seolah hati telah mengerahkan seluruh tenaga untuk tetap bertahan. Justru pada titik inilah pertolongan Allah paling dekat, bukan karena Allah terlambat, tetapi karena Dia menunggu hambanya mencapai keikhlasan yang utuh. Sabar yang memuncak bukan lagi tentang berharap ujian segera berakhir, melainkan tentang menerima sepenuhnya bahwa semua berada dalam kehendak-Nya. Ketika hati sudah sampai di titik ini, jalan pertolongan mulai terbuka. Dalam kebijaksanaan ilahi, pertolongan Allah jarang datang saat manusia masih sibuk mengandalkan dirinya sendiri. Selama hati merasa mampu, selama jiwa masih menyimpan rasa paling tahu, pertolongan ditahan. Sabar mengikis semua itu secara perlahan. Ia meluruhkan kesombongan halus yang tersembunyi di balik doa dan usaha. Ketika hamba benar-benar merasa kecil, benar-benar merasa membutuhkan, disitulah Allah memperlihatkan kuasa-Nya dengan cara yang tak terduga. Pertolongan Allah tidak selalu berupa perubahan keadaan yang drastis. Terkadang Ia hadir sebagai kekuatan batin yang tiba-tiba tumbuh, ketenangan yang menetap, atau jalan keluar yang sederhana namun tepat. Hamba yang sabar peka terhadap tanda-tanda ini. Ia tidak menunggu keajaiban besar untuk bersyukur, karena ia memahami bahwa setiap kemudahan adalah bentuk pertolongan. Kesabaran membuat hati jernih sehingga mampu melihat bantuan Allah dalam detail yang sering terlewat oleh jiwa yang tergesa. Saat pertolongan datang, hamba yang sabar tidak larut dalam rasa bangga. Ia tahu itu bukan hasil kecerdasannya, melainkan rahmat yang Allah titipkan. Kesadaran ini menjaga hatinya tetap rendah, bahkan setelah ujian mulai mereda. Sabar mengajarkan bahwa pertolongan bukan akhir perjalanan, melainkan bagian dari pendidikan ruhani. Allah menolong bukan hanya untuk meringankan beban, tetapi untuk meneguhkan iman agar tidak rapuh di masa depan. Jika hari ini kesabaranmu terasa hampir habis, jangan mengira Allah jauh. Bisa jadi engkau sedang berdiri sangat dekat dengan pintu pertolongannya. Teruslah menjaga adab, teruslah bertahan dengan keyakinan yang lembut. Janji Allah kepada hamba yang sabar adalah bantuan yang datang tepat waktu, sesuai hikmahnya. Inilah janji keempat, pertolongan yang hadir setelah sabar mencapai kedewasaan paling dalam. Bab 5. Sabar yang mengantar pada ganti yang lebih baik. Ada rahasia besar yang sering luput dipahami oleh jiwa yang sedang diuji, yaitu bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Namun rahasia ini hanya terbuka bagi hamba yang sabar. Bukan sabar yang dipenuhi tuntutan, tetapi sabar yang percaya sepenuhnya pada kebijaksanaan Allah. Ketika kehilangan diterima tanpa dendam kepada takdir, disitulah proses penggantian ilahi mulai bekerja, perlahan namun pasti. Dalam pandangan makrifat, ganti dari Allah tidak selalu sejenis dengan apa yang hilang. Kadang yang pergi adalah manusia, lalu Allah menggantinya dengan ketenangan. Kadang yang hilang adalah harta, lalu diganti dengan kecukupan batin. Sabar membuat hamba tidak terjebak pada bentuk, tetapi fokus pada makna. Ia memahami bahwa Allah Maha mengetahui apa yang paling dibutuhkan jiwanya, bukan sekadar apa yang paling diinginkan oleh nafsunya. Hamba yang sabar tidak memaksa Allah untuk mengembalikan masa lalu. Ia melangkah ke depan dengan hati yang telah dimurnikan oleh ujian. Justru karena tidak menggenggam erat apa yang telah hilang, tangannya menjadi lapang untuk menerima yang baru. Inilah adab batin yang tinggi, menerima pengaturan Allah tanpa syarat. Di saat seperti ini, penggantian sering datang tanpa disadari, terasa wajar, namun mengandung kedalaman nikmat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Banyak orang gagal melihat ganti dari Allah karena hatinya masih sibuk meratapi yang pergi. Sabar membebaskan jiwa dari penjara kenangan dan penyesalan. Ia mengajarkan bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Ketika hati bersih dari protes, Allah mengalirkan karunia dengan cara yang halus. Bisa berupa pertemuan, peluang, atau pemahaman baru yang mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. Maka jangan takut kehilangan selama engkau tetap bersabar. Tidak ada satu pun air mata yang jatuh tanpa perhitungan di sisi Allah. Janjinya kepada hamba yang sabar adalah ganti yang lebih layak bagi jiwanya. Mungkin tidak sekarang,
Mungkin tidak dalam bentuk yang sama, tetapi selalu lebih baik dalam hikmahnya. Inilah janji kelima, penggantian ilahi, yang hanya diberikan kepada hati yang mampu percaya sambil menunggu dengan tenang. Bab 6. Sabar yang menyelamatkan hati dari kehancuran. Tidak semua ujian datang untuk mengubah keadaan, sebagian datang untuk menyelamatkan hati. Banyak manusia tampak baik-baik saja di luar, namun batinnya rapuh, mudah retak oleh kecewa dan harapan yang berlebihan. Disinilah sabar berperan sebagai penjaga terdalam. Sabar menahan hati agar tidak runtuh oleh prasangka buruk kepada Allah. Ia menjaga keyakinan tetap hidup, meski logika kehabisan alasan. Hamba yang sabar sedang diselamatkan dari kehancuran batin yang tidak terlihat. Dalam perjalanan ruhani, hati adalah pusat segalanya. Jika hati rusak, ibadah menjadi kering, doa menjadi tuntutan, dan hidup kehilangan arah. Allah mengetahui betapa rentannya hati manusia, maka Dia mendidiknya melalui sabar. Ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan lapisan terdalam jiwa. Sabar melatih hati agar tidak bergantung pada keadaan, tidak pula pada makhluk, melainkan hanya kepada Allah yang tidak pernah berubah. Banyak orang jatuh bukan karena ujian terlalu berat, tetapi karena hatinya tidak sabar menghadapinya. Ketika sabar hilang, muncul keputusasaan yang halus, lalu berubah menjadi protes kepada takdir. Dari sinilah kehancuran batin dimulai. Hamba yang sabar mampu menghentikan semua itu sejak awal. Ia memilih diam daripada mengutuk nasib, memilih berdoa daripada menyalahkan keadaan. Pilihan-pilihan kecil inilah yang menyelamatkan hatinya. Sabar juga mengajarkan jarak yang sehat antara hati dan dunia. Dunia boleh datang dan pergi, tetapi hati tidak ikut hanyut bersamanya. Orang yang sabar tidak menaruh hidupnya sepenuhnya pada apa yang bisa hilang. Ia menikmati nikmat tanpa menggenggam dan menerima kehilangan tanpa tenggelam. Keseimbangan ini adalah bentuk keselamatan batin yang mahal. Allah menjaga hati hambanya melalui sabar yang terus dipelihara. Jika hari ini engkau merasa ujian menggerus perasaanmu, jangan abaikan sabar sekecil apapun. Bisa jadi itulah benteng terakhir yang Allah pasang untuk melindungi hatimu. Janji Allah kepada hamba yang sabar bukan hanya pahala di akhir, tetapi keselamatan jiwa di dunia. Inilah kelanjutan rahasia janjinya, menjaga hati agar tetap hidup, utuh, dan mampu kembali kepadanya tanpa luka yang mematikan. Bab 7. Sabar yang membuka pintu hikmah tersembunyi. Tidak semua hikmah bisa dipahami di awal ujian. Ada hikmah yang sengaja disembunyikan Allah hingga hati cukup tenang untuk menerimanya. Sabar adalah kunci pembuka dari hikmah-hikmah itu. Tanpa sabar, mata batin tertutup oleh emosi dan akal sibuk mencari kambing hitam. Hamba yang sabar memberi ruang bagi Allah untuk menjelaskan maksudnya dengan cara yang lembut dan bertahap. Dalam keheningan sabar, banyak jawaban datang tanpa suara. Tiba-tiba hati memahami mengapa sesuatu harus terjadi, mengapa doa ditunda, dan mengapa jalan yang dipilih terasa berat. Pemahaman ini tidak datang dari logika semata, tetapi dari ketenangan batin yang dibentuk oleh waktu. Allah menurunkan hikmahnya bukan kepada jiwa yang ribut, tetapi kepada hati yang mau menunggu tanpa prasangka. Sabar menjadikan seseorang pendengar yang baik terhadap isyarat ilahi. Ia mulai peka terhadap perubahan kecil dalam dirinya, terhadap peringatan halus dalam peristiwa sehari-hari. Dari sini lahir kebijaksanaan yang tidak dipelajari di buku manapun. Hamba yang sabar belajar langsung dari pengalaman yang Allah atur khusus untuknya. Setiap luka berubah menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi petunjuk arah. Banyak orang baru menyadari hikmah ujian setelah bertahun-tahun berlalu. Namun hamba yang sabar bisa merasakannya lebih cepat, karena hatinya tidak tertutup oleh penolakan. Ia menerima dahulu, memahami kemudian. Urutan inilah yang membuat hikmah turun dengan selamat. Tanpa sabar, pemahaman datang terlambat, atau bahkan tidak pernah datang sama sekali. Maka jagalah sabar, meski engkau belum mengerti apa-apa hari ini. Hikmah Allah selalu tepat waktu, tidak pernah salah alamat. Janjinya kepada hamba yang sabar adalah pemahaman yang menenangkan, bukan sekadar jawaban yang memuaskan akal. Inilah kelanjutan janjinya, membuka pintu hikmah yang hanya bisa dilewati oleh hati yang tenang dan berserah.
Bab 8, sabar yang menumbuhkan cahaya dalam diri. Ada cahaya yang tidak berasal dari kecerdasan, bukan pula dari banyaknya amal lahir, melainkan dari kesabaran yang dipelihara dalam gelapnya ujian. Cahaya ini tumbuh perlahan, hampir tidak terasa, namun mampu menerangi arah hidup. Hamba yang sabar mulai memancarkan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang ia lalui, tetapi mereka merasakan kedalaman yang berbeda dalam kehadirannya. Dalam perjalanan ma'rifat, cahaya batin adalah tanda kedekatan dengan Allah. Sabar membersihkan hati dari kekeruhan emosi, iri dan prasangka. Ketika semua itu luruh, nur ilahi lebih mudah menetap. Allah menanamkan cahayanya pada hati yang tidak tergesa, karena cahaya membutuhkan ruang yang tenang untuk bertumbuh. Hamba yang sabar tidak mencari sorotan, justru karena itulah ia bercahaya tanpa sadar. Cahaya ini tidak selalu menjadikan hidup lebih mudah, tetapi menjadikannya lebih jelas. Orang yang sabar mampu membedakan mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang perlu dilepaskan. Ia tidak lagi menghabiskan tenaga pada hal-hal yang tidak ditakdirkan untuknya. Kejelasan ini adalah nikmat besar yang lahir dari sabar. Allah menerangi hati agar langkah hambanya tidak salah arah meski jalan tampak panjang. Banyak orang tersesat bukan karena kurang pengetahuan, tetapi karena hatinya gelap oleh kegelisahan. Sabar menenangkan gelap itu sedikit demi sedikit. Saat hati terang, keputusan menjadi lebih bijak, respon lebih lembut, dan doa lebih jujur. Cahaya batin ini menjaga hamba dari langkah yang merusak dirinya sendiri. Allah memberi cahaya sebagai bentuk penjagaan yang halus namun kuat. Jika engkau merasa hidupmu mulai lebih tenang, meski ujian belum selesai, itu tanda cahaya sedang tumbuh. Jangan padamkan dengan tergesa atau keluhan berlebih. Janji Allah kepada hamba yang sabar adalah nur yang membimbing, bukan hanya di dunia, tetapi hingga kembali kepadanya. Inilah rahasia lain dari sabar, menumbuhkan cahaya yang menuntun jiwa pulang dengan selamat. Bab 9, sabar yang menjadikan hamba dicintai Allah. Cinta Allah bukan sesuatu yang diumumkan secara terbuka, tetapi dirasakan secara mendalam oleh hati yang terpilih. Salah satu jalan menuju cinta itu adalah sabar yang dijaga dengan adab. Hamba yang sabar tidak memperlihatkan kesalehan untuk dipuji, tetapi menahan diri karena takut melukai hubungannya dengan Allah. Kesabaran seperti ini lahir dari cinta, dan pada saat yang sama menumbuhkan cinta ilahi yang lebih dalam. Dalam tauhid yang halus, cinta Allah hadir ketika hamba berhenti mendikte kehendaknya. Sabar mengajarkan kerendahan hati untuk menerima bahwa rencana Allah selalu lebih sempurna. Ketika seorang hamba mampu berkata dalam batinnya, "Aku ridha meski belum mengerti," disitulah cinta mulai mengalir. Allah mencintai hamba yang tidak hanya taat saat diberi, tetapi tetap setia saat diuji. Hamba yang dicintai Allah memiliki ketenangan yang khas. Ia tidak selalu bahagia secara lahir, tetapi hatinya aman. Ia tidak merasa ditinggalkan, meski doa belum terjawab. Cinta Allah menjadikan sabar terasa ringan, karena ada keyakinan bahwa setiap ujian datang dari tangan yang penuh kasih. Keyakinan ini membuat hamba tidak mudah putus asa, sebab ia tahu Allah tidak akan menyia-nyiakan cinta yang dijaga dengan sabar. Cinta Allah juga melahirkan penjagaan yang lembut. Hamba yang sabar sering diselamatkan dari keputusan buruk, dari jalan yang terlihat menarik namun berbahaya. Semua itu terjadi tanpa ia sadari. Allah mengatur langkahnya dengan penuh kasih, karena Dia mencintai hamba yang mau bersabar dan berserah. Penjagaan ini adalah bentuk cinta yang jarang disadari hingga seseorang menoleh ke belakang. Jika engkau masih memilih sabar meski lelah, itu tanda hatimu sedang diajak mendekat. Janji Allah kepada hamba yang sabar adalah cinta yang menenangkan, bukan sekadar balasan amal. Inilah salah satu puncak dari sabar, menjadi hamba yang dicintai Allah tanpa banyak kata, tanpa pengakuan, hanya melalui keteguhan hati yang terus dijaga. Bab 10. Akhir sabar adalah pertemuan yang mulia. Setiap kesabaran memiliki ujung, dan ujung itu bukanlah kelelahan, melainkan pertemuan. Pertemuan antara hamba dan janji Allah yang telah lama disimpan dengan penuh hikmah. Di dunia, pertemuan ini terasa sebagai kelapangan batin, kedamaian yang menetap, dan keyakinan yang tidak mudah goyah.
Sabar yang dijaga dari awal ujian hingga akhir menjadikan hati matang, siap menerima apapun yang Allah kehendaki tanpa rasa takut yang berlebihan. Dalam pandangan makrifat, akhir dari sabar bukan sekadar selesainya masalah, tetapi selesainya perlawanan dalam diri. Hamba tidak lagi berkonflik dengan takdir. Ia berdamai dengan kenyataan karena ia telah menemukan Allah di tengah ujian. Pertemuan ini bersifat batiniah, namun dampaknya nyata. Hidup menjadi lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati tidak lagi menolak. Janji Allah kepada hamba yang sabar mencapai kesempurnaannya ketika jiwa merasa cukup dengan Allah. Tidak semua orang sampai ke titik ini karena dibutuhkan perjalanan panjang dan kesediaan untuk terus bertahan tanpa syarat. Sabar yang utuh melahirkan ridha, dan ridha adalah pintu menuju perjumpaan yang lebih dalam dengan Allah. Disinilah hamba merasakan bahwa semua yang terjadi memang harus terjadi dan semua itu baik dalam pengaturannya. Pertemuan yang mulia juga berlanjut hingga akhir kehidupan. Hamba yang terbiasa sabar di dunia akan dimudahkan saat menghadapi detik-detik terakhirnya. Hatinya telah terlatih untuk berserah sehingga perpisahan dengan dunia tidak terasa menakutkan. Allah menyambut jiwa yang sabar dengan kelembutan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal. Inilah buah sabar yang paling agung, keselamatan dalam kembali. Maka jika hari ini engkau masih berjalan dalam ujian, jangan berhenti bersabar. Setiap langkahmu dicatat, setiap air matamu diperhitungkan. Akhir dari sabar adalah pertemuan yang mulia dengan janji Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah penutup dari 5 janjinya yang agung, dan sabar adalah jalan sunyi yang mengantarkan hamba menujunya dengan selamat. Jika hari ini hatimu masih diuji, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah menyia-nyiakan sabar yang dijaga dengan iman. Setiap luka, setiap air mata, dan setiap doa yang kau pendam, semuanya sedang diarahkan menuju janjinya yang paling indah. Tetaplah bersabar, bukan karena ujian akan segera berakhir, tetapi karena Allah selalu setia menepati janjinya. Semoga video ini menguatkan hatimu dan menenangkan jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.